Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat dan maghfirahnya kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk berkumpul memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga kita semakin memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Sholawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi yang agung, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau, karena di mana manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar sejak datangnya diciptakannya Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, kita dihimpun di lapangan yang sangat luas. Disitulah suasana yang sangat mencekam, disitulah suasana yang sangat mengerikan, dan tidak ada sesuatu pertolongan yang diterima oleh Allah kecuali syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita salah satu yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini kami sebagai khotib akan mengajak kepada diri pribadi saya pada khususnya dan kepada jamaah Jumat pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, seperti yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kami akan memberi judul khutbah tentang hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, manusia setapak demi setapak menjalani tahap kehidupannya dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Tahap-tahap tersebut harus dijalani sampai akhirnya nanti kita akan menemui alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amalan-amalan yang telah kita lakukan.
Maka tatkala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang hal ehwal keadaan hari kiamat, hendaklah kita menjadi takut, menangislah mata kita, dan menjadi dekatlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tatkala disebut nama neraka, azab dan asyirat dan lain sebagainya, seakan terasa ringan diucapkan oleh lisan-lisan mereka tanpa makna sama sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya sekiranya kitabku ini tidak diberikan kepadaku, dan aku tidak mengetahui apakah hisab perhitungan amal terhadap diriku. Duhai seandainya kematian itu adalah kematian total, tidak usah dihidupkan kembali. Hartaku tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang lenyap dariku. Surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 4 halaman ke-501 menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu ketika mereka diberi catatan amalnya di padang mahsyar oleh Allah dari arah sebelah kiri. Ketika itulah dia benar-benar menyesal. Dia mengatakan penuh penyesalan, andai kata saya tidak usah diberi catatan amal ini dan tidak usah tahu apakah hisab perhitungan terhadap saya, tentu itu lebih baik bagi saya. Dan andai kata saya mati terus dan tidak usah dibangkitkan kembali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kepada orang-orang yang diberikan buku catatan dari sebelah kiri. Allah melanjutkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuduhu fakullu, tsummal jahim musallu, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagi kaum beriman yang mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut, menjadi tergetarlah hatinya, akan meneteskan air mata mereka, terisaklah tangis mereka dan keluarlah keringat dingin di tubuh mereka, seakan mereka saat itu sedang merasakan peristiwa yang sangat dahsyat. Maka tumbuhlah rasa takut yang amat mendalam kepada Allah, kemudian berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang celaka seperti ayat di atas. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk mempertanggungjawabkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Qaf ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Dan dengarkanlah pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya dan dengan sekeras-kerasnya. Itulah hari keluar dari kubur. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan di surat Al-Mutaffifin ayat 4-6 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, mengembalikannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, manusia akan dikembalikan secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Dikembalikan dalam keadaan demikian bercampur dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Dan tatkala Nabi SAW menceritakan hal itu kepada Aisyah, maka berkatalah Aisyah, wahai Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan sebagian melihat kepada sebagian yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Al-amru asaddu min an yandura ba'duhum ila ba'din. Perkara pada hari itu lebih keras dan lebih dahsyat daripada sekedar melihat mereka sebagian yang lain. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor hadis 6027 dan Muslim nomor hadis 2859 dari hadis Aisyah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada hari itu laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita dan sebaliknya, sampai seseorang itu lari dari bapak dan ibunya, lari dari anak dan saudaranya. Mereka karena takut terhadap keputusan Allah pada hari itu, sebagaimana firman Allah di dalam surah Abasa ayat 34-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin yughni. Pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Setiap orang pada hari itu mereka sibuk mengurusi, sangat mempunyai kesibukan. Demikianlah peristiwa yang teramat menakutkan yang akan terjadi di akhir nanti. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan yang akhirnya untuk meningkatkan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa bil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa tanqil sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.